jangan lupa untuk like, subscribe, and comment. Siapakah Ustadz Badiu'Zzaman Said Nursi? Ustadz Badiu'Zzaman Said Nursi dilahirkan pada tahun 1876 di perkampungan Nurs, daerah Hizan dalam wilayah Bitlis Timur Turki. Ayahnya Mirza Effendi adalah seorang sufi yang sangat taat dan tidak mau dibelas kasihani dalam kehidupannya. Mirza Effendi sehari-hari berprofesi sebagai pengembala hewan ternak. Setiap harinya, beliau selalu memastikan hewan ternaknya tidak memakan rumput yang bukan dari wilayah gembalanya. Karena takut daging dari hewan ternaknya menjadi tidak halal, dengan begitulah kehidupan Mirza Effendi mendapat marwah dan ketenangan. Karena daging binatang ternak yang beliau gembalakan akan dimakan oleh anak-anaknya, sebab itu beliau pastikan hewan gembalanya hanya memakan makanan yang halal. Serta ibu Said Nursi, yaitu Nuriyah, yang memberikan pendidikan kepada anak-anaknya mulai dari kandungan hingga awal kelahiran anak-anaknya. Beliau tidak pernah menyusui anak-anaknya kecuali dalam keadaan suci berwudu, sehingga menjadi salah satu penyebab kecerdasan anak-anaknya, diantaranya adalah Badiu'Zzaman Said Nursi. Ketika kecil, Badiu'Zzaman Said Nursi memperoleh pengajaran dari orang tuanya serta dari kakak-kakaknya yang sudah lebih dulu menuntut ilmu agama hingga usia 9 tahun. Suatu hari, ia pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW, serta dalam mimpinya itu Badiu'Zzaman Said Nursi meminta kepada Nabi Muhammad SAW untuk diberikan kepahaman ilmu agama. Kemudian Nabi Muhammad SAW dalam mimpinya tersebut mengatakan bahwa beliau Badiu'Zzaman Said Nursi akan diberikan kepahaman ilmu Al-Quran tanpa harus beliau bertanya kepada siapapun. Dengan semangat tersebut, beliau menceritakan kepada orang tuanya terkait mimpinya tersebut dan meminta izin untuk melanjutkan pendidikannya di madrasah. Beliau berangkat ke madrasah Syekh Muhammad Jalali dan menghabiskan pendidikan di sana dalam waktu 3 bulan. Padahal pada umumnya orang lain dapat menamatkan pendidikan di sana selama 20 tahun atau lebih. Beliau berhasil menghafal kurang lebih 60 kitab dan mendapat dukungan moral yang begitu banyak dari ulama setempat. Setelah itu, Said Nursi menemui Syekh Mehmet Effendi di Bitlis dan melanjutkan pendidikannya. Ketika usianya kurang dari 14 tahun, beliau sudah menghafal lebih dari 60 jilid kitab induk dan menghafal Al-Quran hanya selama 14 hari. Kemudian beliau melanjutkan perjalanannya menemui kedua kakaknya, yaitu Syekh Molla Abdullah dan Syekh Molla Fathullah di Syria. Keduanya menguji Badiu'Zzaman Said Nursi tentang pelajaran yang sudah dipelajari, dan beliau dapat menjawabnya dengan mudah hingga beliau diberi gelar Badiu'Zzaman atau keajaiban zaman oleh ulama besar wilayah tersebut yang sekaligus adalah kakak-kakaknya. Ketika berada di Syria, beliau menghafal 4 jilid kitab karangan Jawami Jam'ul Jawami. Beliau menghafal Maqamat Al-Haririyah hanya sekali baca saja. Dari Syria, Badiu'Zzaman pindah ke kampung yang disebut Kampung Kubai Ihasa, dan di sanalah beliau menghafal kamus bahasa Arab berjudul Kamus Bahasa Arab Al-Uqyanus. Ketika di sana,
beliau bermimpi bertemu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan menyuruhnya untuk pergi kepada Mustafa Pasha, ketua suku Miran, untuk memberikan nasihat atas kezalimannya, menyeru untuk sholat, melakukan kebaikan, dan menjauhi kezalimannya, atau jika tidak, dia harus dibunuh. Keesokan harinya, Badiuzzamán datang ke sana bertemu Mustafa Pasha. Badiuzzamán Said Nursi yang sudah terkenal di wilayah tersebut tentu saja membuat Mustafa Pasha kaget. Kemudian Mustafa Pasha mengadakan suatu sayembara perdebatan. Mustafa Pasha mengumpulkan seluruh ulama tercerdas di wilayah tersebut untuk berdebat dengan Said Nursi. Kemudian beliau berkata, apabila Said Nursi dapat mengalahkan ulama tersebut, Mustafa Pasha akan lakukan keinginan Said Nursi. Tapi apabila kalah, Said Nursi diminta pergi dari wilayah tersebut. Perdebatan terjadi di pinggir sungai Tigris. Badiuzzamán Said Nursi berhasil menjawab 40 pertanyaan susah yang diajukan oleh ulama terkemuka wilayah tersebut. Dan akhirnya Mustafa Pasha mengakui kekalahannya dan ia mau menunaikan sholat serta perintah agama lainnya. Selama 2 tahun di Bitlis, beliau menghafal 40 kitab sains Islam. Atas jemputan Hasan Pasha dan Tahir Pasha, beliau diajak ke Wan. Di sanalah beliau memulai mendalami ilmu modern seperti matematika, sains, fisika, astronomi, geografi, ekonomi, sejarah, dan lain-lain. Serta beliau mengadakan diskusi tematik terkait ilmu modern kepada ahli ilmu serta guru-guru setempat. Di sanalah beliau ditunjukkan sebuah surat berita yang disebut oleh Parlemen Inggris yang menyebutkan bahwa selama umat Islam masih mempunyai Al-Quran, kita tidak bisa menguasainya. Kita harus menghilangkan Al-Quran dari mereka atau menghapus rasa cinta mereka terhadap Al-Quran. Tindakan tersebut membuat Badiuzzamán Said Nursi marah. Kemudian beliau berkata, aku akan membuktikan dan menunjukkan kepada dunia bahwa cahaya Al-Quran tidak akan bisa dipadamkan. Untuk mendapat disiplin keilmuan yang baik untuk melawan Barat, pada tahun 1907 beliau pergi ke Istanbul untuk mengajukan sebuah gagasan Madrasah Az-Zahra yang akan didirikan di timur Turki. Ketika di Istanbul, beliau menyewa hotel di Sekerji dan menulis di depan kamarnya, di sini segala persoalan ada jawabannya, semua masalah ada penyelesaiannya tanpa ada pertanyaan balik. Banyak ulama Istanbul yang datang menemuinya untuk berdiskusi bersama beliau. Pada tanggal 31 Maret 1909, beliau ditangkap atas tuduhan undang-undang syariah. Namun, beliau mengeluarkan hujah yang menyebabkan beliau bebas dari tuduhan tersebut. Kemudian, beliau pergi ke Wan melalui Tiflis. Di sana, beliau menulis buku yang berjudul Munazarah yang beliau tulis terkait keadaan umat Islam yang harus menguasai ilmu agama dengan ilmu modern. Dari Wan, beliau lanjutkan pergi ke Syam atas desakan ulama-ulama Syam. Beliau dipinta untuk memberikan khutbah Jumat di hadapan ulama Syam dan puluhan ribu jamaah. Beliau menjelaskan tentang penyakit umat Islam beserta obatnya pada masa itu. Khutbahnya pun sudah ditulis dan dicetak dengan judul Khutbah Syamiyah. Kemudian beliau kembali ke Istanbul untuk mengajukan proyek Madrasah Az-Zahra ini. Beliau berbincang dengan Sultan Mehmed IV atau Sultan Reshad. Gagasan beliau diterima Sultan dan pondasi sudah dibangun di Wan. Akan tetapi proyek ini gagal dilanjutkan karena pecahnya Perang Dunia Pertama.
Badiuzzzaman Said Nursi bersama pelajarnya ikut serta dalam perang tersebut, dan beliau pun menjadi komandan perang di wilayah timur Turki. Dalam keadaan perang tersebut, beliau menulis satu tafsir yang dinamakan Tafsir Isyaratul Ijaz, serta dibacakan kepada para muridnya dalam keadaan perang. Tidak lama beliau ditahan oleh pasukan Uni Soviet, namun ada satu cerita yang mengagumkan ketika beliau ditahan oleh tentara Rusia atau Uni Soviet waktu itu. Ketika itu ada komandan perang tentara Uni Soviet datang dan semua tahanan diwajibkan berdiri, tetapi beliau tidak ingin berdiri sehingga tentara Uni Soviet datang menghampirinya dan bertanya atas keengganan Badiuzzzaman Said Nursi untuk berdiri. Kemudian beliau menjawab dengan bijaksana, "Aku adalah seorang ulama Islam. Terdapat iman di hatiku. Seseorang yang terdapat iman memiliki kepercayaan yang kuat. Apabila aku berdiri, itu sama saja aku tidak menghormati kepercayaanku, sebab itu aku enggan berdiri." Akhirnya beliau dijatuhkan hukuman mati. Tetapi dengan iman di hatinya, beliau menjawab, "Hukuman mati menjadi jalanku untuk menuju dunia abadi." Kemudian ia meminta sholat sunnah 2 rakaat sebelum dihukum mati, dan dengan kekuatan dan imannya beliau tampak tidak takut sekalipun menghadapi hukuman mati yang menyebabkan komandan perang Uni Soviet membebaskannya dari hukuman tersebut. Komandan perang Uni Soviet pun berkata, "Saya memohon maaf atas perlakuan saya. Saya kira kamu berbuat demikian karena tidak menghormatiku, tetapi saya sadar perbuatan Anda datang dari keimanan Anda. Hukuman Anda dibebaskan." Setelah 2 tahun ditahan di kamp Uni Soviet, beliau dibebaskan dan pulang ke Turki dengan berjalan dan sampai di Istanbul. Sesampainya di Istanbul, beliau disambut oleh ulama-ulama setempat serta beliau diberi gelar perang karena menjadi komandan perang dan juga selamat dari tahanan Uni Soviet. Waktu beliau pulang dari tahanan, pemerintah Ankara sudah dibentuk. Beliau diberi jabatan sebagai kepala Kementerian Agama di Turki. Tetapi beliau tidak menerimanya karena beliau melihat rusaknya pengurus pemerintahan Ankara, bahwa banyak di antara mereka yang tidak sholat dan zalim. Kemudian beliau pergi ke Van. Beliau mendapat banyak murid di sana. Tetapi gubernur setempat risau akan keberadaannya yang memiliki banyak murid. Kemudian beliau diasingkan di Barla, sebuah desa terpencil di Sparta. Tetapi di sanalah awal mula beliau menulis Risalah Nur dalam perasingan. Tujuan dari pengasingan Badiuzzzaman Said Nursi adalah agar supaya beliau tidak memberikan banyak pengaruh kepada orang-orang muslim dan menyebarkan agama Islam. Dikisahkan bahwa Badiuzzzaman Said Nursi pernah dibawa ke dokter khusus orang gangguan jiwa karena beliau dianggap sakit jiwa. Akan tetapi ketika ditanya oleh dokter mengenai penyakit gangguan jiwa, beliau justru menunjuk buku kedokteran yang ada di ruangan tersebut dan menunjukkan kepada dokter spesialis gangguan jiwa itu bahwa beliau sudah hafal buku tersebut. Dokter spesialis tersebut hanya bisa terpaku dan mengatakan, "Orang-orang yang melaporkan Anda sakit jiwa adalah yang sebenarnya mempunyai gangguan jiwa." Pada tahun 1935, beliau ditangkap bersama 120 pelajarnya dan diasingkan di sebuah desa di Eskişehir dan dipenjara. Di sana beliau dipenjara selama 1 tahun dan beliau tetap menulis Risalah Nur. Setelah 1 tahun dihukum di penjara Eskişehir, beliau dipindahkan ke sebuah desa yaitu Kastamonu, di mana beliau tinggal dalam kawasan polisi.
selama 8 tahun di Kastamonu, beliau terus menulis Risalah Nur dan menyebarkannya secara hati-hati kepada murid-muridnya. Pada tahun 1943, dari Kastamonu, beliau didakwa di peradilan Denizli bersama 120 pelajarnya atas tuduhan komunitas rahasia. Karya beliau diteliti oleh pakar dan Badiuzzzaman Said Nursi memberikan hujah yang kuat di pengadilan Denizli. Ketika beliau dipenjara di Denizli, beliau diracun hingga koma. Selama di penjara berkali-kali diracun, akan tetapi dapat selamat. Bahkan setiap beliau menulis risalah, beliau menyebarkan risalah itu melalui tikus-tikus di penjara untuk kemudian diterima oleh murid-muridnya. Keadaan di penjara beliau selalu tidak pernah layak, yang menyebabkan banyak muridnya meninggal dalam penjara. Pemerintah Ankara meminta ketika Badiuzzzaman Said Nursi sudah dibebaskan dari penjara pada tahun 1944, beliau diminta pemerintah Ankara untuk tinggal di Emirda apabila Mahkamah Denizli membebaskannya. Selama di Emirda, beliau dalam pantauan ketat dan tidak boleh ada yang mengunjunginya. Serta jika beliau keluar dari daerah tersebut, pasti ada polisi yang mengawalnya. Beliau berkata satu hari berada di penjara Emirda seperti berbulan-bulan di penjara Denizli. 23 Desember 1947, beliau dipenjara di Emirda dan dimasukkan ke penjara Afyon. Pada tanggal 6 Desember 1948, Mahkamah Afyon menjatuhi hukuman penjara kepada beliau selama 20 tahun tanpa sebab yang jelas. Dan beliau mengadakan hujjah yang sama seperti di Mahkamah Denizli yang menyebabkan beliau terbebas dari hukuman 20 tahun penjara tersebut. Dengan majelis banding tersebut, hukuman beliau tidak dilanjutkan. Akan tetapi, Mahkamah Afyon beralasan melengkapi beberapa dokumen yang menyebabkan beliau tetap di penjara selama beberapa bulan. Pada 20 September 1949, beliau dibebaskan dari penjara Afyon. Beliau diracun selama di penjara Afyon, tetapi beliau tetap menulis Risalah Nur. Selama di Afyon, Badiuzzzaman Said Nursi selalu dibuat menderita, diracun, disiksa, bahkan rasanya satu hari berada di penjara Emirda seperti berbulan-bulan di penjara Denizli. Sepanjang penahanannya, beliau membuat tulisan untuk murid-muridnya. Beliau menetap 2 tahun di Emirda dengan pengawasan ketat. Pada tahun 1951, beliau pergi ke Eskişehir dan menetap selama 1,5 bulan dan menetap di Hotel Yıldız untuk menemui murid-muridnya. Dari sana, beliau menetap ke Isparta selama 2,5 bulan dan beliau dibawa ke Mahkamah Istanbul pada Januari 1952 terkait karyanya, yaitu Pedoman Masa Muda. Badiuzzzaman memberikan hujah yang kuat yang akhirnya beliau dibebaskan dan beliau melanjutkan ke Emirda. Pada tahun 1953, beliau kembali ke Isparta. Beliau mengatakan keinginannya apabila beliau meninggal, beliau ingin dimakamkan di Barla, Isparta. Pada tahun 1958, Risalah Nur dicetak pertama kali di Ankara, kemudian di Istanbul. Kunjungan terakhir beliau ke kota Şanlıurfa pada tanggal 23 Maret 1960 dalam keadaan sakit. Dan 25 jam perjalanan hingga sesampainya beliau di Şanlıurfa, beliau menghembuskan nafas terakhirnya. Dan jenazahnya disolatkan pada tanggal 24 Maret 1960. 12 Juli 1960, kuburannya dibongkar dan jasadnya dipindahkan oleh aparat Turki dan tidak ada yang mengetahui di mana beliau dipindahkan.
Koleksi Risalah Nur terdiri dari 130 risalah yang berasal dari ilham Al-Quran selama 23 tahun. Sejak tahun 1926 ketika Badiuzzamān Said Nursi diasingkan ke Barla. Penyampaian tafsir Risalah Nur berfokus kepada hakikat keimanan. Banyak ulama abad ini mengatakan bahwa tafsir Risalah Nur sangat kompeten dan realistis pada abad modern ini.